Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. High Trader. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah kesibukan arus mudik, arus balik. Oke teman-teman, nanti malam jangan lupa, ini adalah Jumat pertama di setiap bulan. Ada apa? Yops, betul, non-farm payroll. Dan di non-farm payroll ini saya memakai modal yang lumayan kecil ya kalau kita coba tradingkan di gold. Dan ini saya menggunakan akun Zero Split. Kenapa Zero Split? Karena ini non-farm payroll. Lalu apa yang akan kita perbuat apabila kita menghadapi news non-farm payroll? Ini mudah sekali. Yang pertama adalah kita akan masuk dulu ke time frame D1 ataupun daily teman-teman ya. Kita lihat konfirmasinya di daily apa yang akan terjadi teman-teman. Nah, di sini kita mapping. Di daily yang pertama-tama, dengarkan saya teman-teman ya. Yang pertama-tama di daily, time frame daily membentuk sebuah high yang baru dan ini cukup kuat teman-teman. Kemudian disusul oleh bearish ya. Bearish yang sangat kuat juga teman-teman, meninggalkan sebuah ekor. Namun teman-teman ini ya, catat ya. Namun ekor di daily ini ya, ini tidak sampai menutup lagi setengah body candle si bullish yang hijau ini nih, yang sebelumnya. Nah, berarti kita mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa akan terjadi penurunan yang cukup lumayan ya. Tapi apakah kita akan entry di daily? Enggak teman-teman, karena modal saya apa alasannya? Tidak kuat. Kita akan kembali lagi ke H4. Di H4 kita akan menandai bullish terakhir yang paling kuat teman-teman. Ya, yang paling kuat. Pertama-tama saya akan menandai di atas di high-nya. Nah, kita akan menandai lagi candlestick yang membentuk high tersebut sampai ke bawah ekornya, yaitu ada di sini. Artinya ada candle setelahnya yang betul-betul membreak, yaitu candle bearish yang ini teman-teman ya. Dimana kenapa saya memilih candle bearish yang itu? Karena candle bearish itu lihat bodinya ya, lihat ya bodinya ini ya. Bodinya melebihi garis kuning saya yang bawah yang ini. Ya, itu kan batasnya teman-teman ya. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan? Semalam terjadi liquidity sweep ke bawah di area fresh yang di sini teman-teman. Apa artinya teman-teman? Ini hanya mengisi ataupun ketika market naik kembali ini mengambil order teman-teman ya. Ini mengambil order ke atas. Maka kemana titik selanjutnya? Titik selanjutnya kita akan mencari di mana demand selanjutnya. Nah, di sini, nah ini teman-teman ini ada demand ya. Kalau saya tarik garis ini akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ada demand yang belum tersentuh teman-teman ya. Demand yang belum tersentuh. Lalu apa yang akan kita perbuat teman-teman? Kita akan mengukur market saat ini di H4 seperti biasa. Saya menganalisa di H4 karena market nanti akan turun ke sini. Ya, turun ke sini. Pertanyaannya entry sell di mana nih? Nah, kita lihat teman-teman, mana market yang belum tersentuh ya, di atas ya, belum tersentuh di atas. Sebentar. Kalau lihatnya di H4 ya, kita harus turun satu time frame lagi kemana? Ke H1. Kita ke H1 dulu. Ya, teman-teman, di H1 di sini siapa yang pernah belajar gelombang Elliott? Nah, gelombang Elliott ya, atau tren kelanjutan ya, di sini teman-teman. Ini adalah 1, kemudian retest, kita ambil 2 dan ini 3. Lalu kemudian ini akan melebihi seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini masih satu arah ya. Ini akan membentuk gelombang keempat, kelima nanti di sini dan kemudian ke bawah lagi. Ke 6 baru dia akan pembalikan ke atas. Berarti kita ambil kesimpulannya ini adalah tren bearish yang kuat tuh teman-teman. Lalu titiknya di mana teman-teman? Ya, kita perlu ambil dulu garis lagi teman-teman di sini. Pertama-tama kita garisin dulu high yang baru saja terbentuk. Yang mana? Yang ini tuh. Maka market akan sampai kemana? Maksimal akan menyamai ini. Itu adalah menjadi titik entry sell kita. Persiapan nggak bang? Yuk persiapan di sini. Saya akan menaruh sell limit tepat di ekornya. Nah, di sini. Sampai ke titik mana? Sampai ke titik yang saya tandai di mana? Di sini. Ya, sampai di sini.
Namun namun karena modal saya kecil ya, maka saya hanya akan mengambil keuntungannya di non farm payroll ini. Dari modal saya juga akan saya hitung ya untuk mempertebal dulu, baru saya akan sell lagi nantinya. Karena trennya ini masih masih penurunan teman-teman. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi kemana? H4 lagi teman-teman tuh. Apabila di H4, maka kita menemukan apa teman-teman di sini? Disinilah area supply. Di sini area supply. Jadi masuk kembali ke atas. Lalu kalau misalkan market ke atas lagi, Bang, itu akan membentuk pattern kah? Kita lihat kalau dia ke sini lagi, maka akan membentuk sebuah pattern yang bernama chart pattern double top. Kok alasannya double top? Kenapa, Bang? Ya, karena di bahu kiri di sini sudah terbentuk dan terjadi gagal tren ya. Emas ini gagal tren ya. Kalau kita lihat ya di daily ini sebenarnya trennya masih tren naik. Ya, ini masih tren naik tuh. Cuman teman-teman, kita lihat di H4. Menurut saya ya di H4, ini H4 ya. Untuk saat ini bearishnya ini sudah bullishnya ini sudah berakhir, teman-teman. Oh, kok bisa, Bang, bullishnya berakhir? Kenapa? Oke, sebentar, kita pindahin ya garis ini dulu. Pertama teman-teman, kita bikin garis di sini. Nah, ini seperti ini nih. Ya, kita bikin seperti ini. Kemudian nih yang saya lingkari, teman-teman harus lihat nih. Ini bahu kiri, teman-teman. Kemudian candlestick yang ini ya, candlestick yang ini adalah candlestick yang gagal break, teman-teman. Bukan gagal break, ini sebenarnya break, teman-teman, tapi gagal melanjutkan kenaikan tren kenaikannya. Loh, kenapa bisa disebut gagal? Karena ada bearish di sini yang membreak candle bullish yang ini, teman-teman. Jadi maka tren sudah berubah menjadi penurunan. Seperti itu ya, teman-teman ya, sederhana ya. Oke, Bang, setupnya bagaimana kalau nanti pas non farm payroll marketnya nggak jadi naik ke sini tapi langsung jebol ke bawah, teman-teman? Bang, gimana, Bang? Saya akan diem aja. Kenapa? Karena modal saya nggak cukup. Ya pasti nanti MC malahan nanti. Lalu Abang mau nyampe tunggu sampai mana? Saya akan tunggu konfirmasi lagi untuk sedikit buy di sini. Jadi kalau di sini terbentuk engulfing minimal, saya akan buy di sini ya. Itu seperti itu, teman-teman. Ini analisa untuk non farm payroll ya. Jadi apa hasilnya di market ketika non farm payroll? Saya anggap ini akan turun. Gold akan turun. Kenapa gold akan turun? Maksud saya bagaimana cara turunnya? Cara turunnya ada dua macam. Pertama, bisa dia langsung turun seperti ini. Yang kedua, seperti biasa sifat NFP, dia liquidity sweep dulu ke sini. Kemudian dia akan turun ke sini. Seperti itu, teman-teman ya analisanya. Dan ini saya tambah lagi 0,01 deh di sini deh. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya akan taruh take profit di sini aja. Jadi walaupun saya ketinggalan nanti ya udah gitu, masih bisa gitu intinya. Masih bisa TP otomatis. Tapi saya akan pantau nanti NFP. Iya pun market, misalkan market di sini kemudian dia turunnya ke sini aja. Ini kan udah untung sekian persen, ini udah gede dari modal nih. Ya kan, itu akan saya ambil dulu, teman-teman. Karena kenapa? Takutnya dia akan naik lagi ke sini, nanti saya sell lagi gitu. Jadi ada kesempatan lagi, barulah kemudian dia turun. Jadi kita bisa untung 2 kali lipat seperti itu. Khusus keuntungannya ya ini ya. Gitu, teman-teman. Oke. Nanti bagaimana hasilnya pas NFP, saksikan terus pokoknya, teman-teman ya. Nanti kita update lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini non farm payroll sudah dimulai ya 19.30 dan ya hanya satu sell limit kita yang kena, teman-teman. Ini sudah drop sebanyak berapa ratus pip, ada 100 pip ya ini ya. Ini ada 100 pip mungkin ya. Nah, inilah analisanya, teman-teman. Lagi-lagi dia keluar dari zonanya, teman-teman ya. Zonanya mana? Ini, teman-teman ya, yang saya lingkarin di sini. Nah, market bearish ini membreak garis kuning saya yang ada di bawah, teman-teman. Jadi
market langsung drop ke bawah teman-teman. Waduh, karena modal kita hanya kecil, maka dari itu saya tidak berani banyak-banyak. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menghapus dulu teman-teman ya, menghapus sell limit kita yang tidak kena. Nah ini kan jadi lebih terjaga psikologi teman-teman ya, seperti ini gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau udah TP barulah nih TP-nya di sini teman-teman. Nah ini sudah untuk 100% lebih ya kalau kena TP ya. Nah seperti ini kita lihat di H1 juga ya, di H1 dia sweep ke atas non farm payroll, di M15 cakep sekali nih sebenarnya, di M15 ini mantap sekali ya zonanya. Terus kemudian di M5 nya ya terjun bebas teman-teman ya. Analisa sederhana kan, mudah ya. Oke, nanti kita tinggal lihat hasilnya teman-teman. Nggak apa-apa, ini hanya satu layar yang kena. Nanti saya akan incar area kotak ungu ya. Nih kotak ungu yang ini, nanti saya incar di sini. Saya tunggu konfirmasi lagi, baru saya akan open ya di situ. Oke teman-teman, nanti bagaimana hasilnya nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, menuju ke area take profit kita ya teman-teman. Aduh, ini kurang 20 pip lagi, seharusnya udah take profit teman-teman ya. Nih lihat, setitik lagi marketnya balik teman-teman. Waduh, tapi kalau di sini karena menyesuaikan modal ya teman-teman ya, saya akan TP manual juga. Ini lumayan teman-teman ya. Nah ini profit sudah 500 pips kurang lebih ya. Kita sudah, nah ini sudah saya TP manual teman-teman, lumayan hasilnya ya, dari modal 1 juta sekali trade sudah untung sebanyak 500 pips total ya teman-teman ya, dari entry kita di atas yang sell limit tadi yang cuman kena satu layer. Jadi begitu teman-teman ya, sederhana sekali tekniknya menghadapi non farm payroll ini ya. Oke, thanks, terima kasih sudah menonton.